viewers yang sering menggunakan TikTok sebagai media sosial utama pasti nggak asing dengan narasi influencer yang mengatakan bahwa kuliah atau pendidikan formal ini sebenarnya kurang lebih dengan scam yang memakan biaya dan waktu dari mahasiswa yang menggelutinya. Nah, untuk membahas tentang fenomena ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Juneman Abraham akan membahas mengenai fenomena ini di lingkungan psikologi sosial. Mungkin selamat sore, Profesor. Selamat sore, Aura. Selamat sore, Smart Viewers. Baik, mungkin langsung aja nih, kalau dari perspektif psikologi sosial sendiri, karena kan Profesor adalah guru besar di bidang psikologi sosial ya. Nah, kalau di bidang psikologi sosial sendiri ini, faktor psikologis dan struktural apa sih yang sebenarnya mempengaruhi narasi kuliah adalah scam ini? Iya, terima kasih Aura pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat bahwa kita perlu memahami dulu ya apa yang menjadi latar belakang kenapa orang bilang itu scam. Mungkin itu juga mewakili benak sebagian besar pihak ya, ketika misalnya calon mahasiswa atau mahasiswa ingin mencari makna nih dengan kuliah di universitas ingin meraih masa depan yang lebih baik. Tapi memang sebagian orang mengalami bahwa justru kuliah di universitas itu merasa terasing ya dengan dirinya sendiri. Katakanlah misalnya setelah lulus kok nggak bisa kemudian berkarya lebih ya buat masyarakat dan sebagainya. Itu secara psikologis ada keterhubungan makna yang tidak terpenuhi gitu ya dari psikologi itu. Kemudian secara struktural barangkali juga soal aksesibilitas universitas itu ya, mulai dari uang kuliah tunggal yang semakin mahal dan sebagainya begitu ya. Belum lagi bicara soal memang beberapa kampus dikritik tidak lagi nih kemudian menumbuhkan berpikir kritis, kreatif gitu ya, dan berperilaku etis gitu ya. Karena beberapa kejadian yang tidak etis justru terjadi di universitas itu sendiri. Jadi kita bisa memahami kenapa sebagian orang relate, karena ya mungkin ada beberapa fakta begitu ya, sejumlah fakta yang mewakili ungkapan scam itu sendiri. Betul. Nah, ungkapan ini kan dicetuskan oleh seorang influencer nih, Prof. Ya. Influencer yang kalau kita ketahui atau kalau kita kulik sebenarnya influencer ini sendiri mencetuskan pertanyaannya karena dia nih sebelumnya belum kuliah gitu. Nah, sebagai influencer yang mencetuskan suatu pernyataan di media sosial yang bisa dilihat sama orang-orang, itu sebenarnya apakah menjadi suatu dapat mendorong suatu konformitas baru di masyarakat bahwa kuliah ini sebenarnya adalah scam dan orang-orang nggak butuh kuliah? Iya, bagaimanapun influencer bisa kita akui sebagai salah satu sumber otoritas yang diakui ya oleh masyarakat begitu ya. Masyarakat percaya kepada influencer, memberikan like, di reshare, di repost dan sebagainya. Nah, menurut saya di sini perlu ada kolaborasi justru antara influencer dengan misalnya adalah akademisi ya. Akademisi punya data, akademisi punya metode. Apa iya sih berapa persen sih yang nggak kuliah kemudian sukses gitu kan? Bisa disajikan fakta-fakta tersebut, tetapi kemudian dalam penyampaiannya itu bisa berkolaborasi dengan influencer. Ibarat kata hasil-hasil riset, hasil studi yang menunjukkan statistik yang sebenarnya itu bisa kemudian justru ditranslate oleh influencer. Nah, mungkin kalau saya bahasakan, influencer ini punya otoritas karismatik sebenarnya, tapi otoritas yang sifatnya rasional dan legal itu justru ada di akademisi, di dosen, di profesor dan sebagainya. Nah, kedua otoritas ini ada baiknya berkolaborasi. Itu yang saya tulis dalam sebuah artikel, judulnya berkolaborasi antara kreator konten dengan dosen. Baik, mungkin Smart Viewer setelah ini bisa dibaca-baca juga ya artikelnya. Ya. Nah, berarti daripada bersaing nih antara pihak kampus dan influencer, justru seharusnya berkolaborasi. Seharusnya berkolaborasi, betul, betul. Baik, jadi supaya konten-konten influencernya ini juga lebih punya basis ya, punya dasar yang kemudian lebih kuat lagi nih dan bertanggung jawab, itu yang penting gitu. Baik. Nah, kalau secara psikologis nih, Prof, sebenarnya perbedaan antara validitas pengalaman personal dengan kelayakannya sebagai rujukan publik dan mengapa publik cenderung menggeneralisasikan pengalaman dari influencer ini? Iya, tentu ada perbedaannya ya. Apa yang dialami influencer tertentu secara subjektif kehidupannya berlaku buat dia sendiri sebenarnya gitu ya.
Yang berbeda adalah ketika mau menjadikan rujukan masyarakat, kan seharusnya apakah pengalaman influencer tersebut bisa direplikasi nih kepada orang-orang, bisa diulangi begitu ya kepada orang-orang, atau sebenarnya itu memang pengalaman khas dan unik dari influencer itu sendiri. Sering ada kritik mengatakan bahwa influencernya bisa mengatakan begitu karena memang punya latar belakang keluarga yang unik, yang punya privilege tertentu misalnya secara sosial ekonomi. Tentu pengalaman tersebut tidak bisa direplikasi, tidak bisa digeneralisasi tadi kepada orang lain. Nah, kenapa orang lain bisa kemudian mengeneralisasinya? Karena memang ya influencer sering muncul, kemudian mungkin punya kedekatan emosional begitu ya. Mungkin dia juga idola dan sebagainya ya. Kemudian emosi itu menular dalam sebuah komunitas yang kemudian diyakini sebagai suatu kebenaran. Baik. Apakah mungkin dari sisi bahwa influencer ini lebih dekat secara emosional dengan masyarakat, makanya masyarakat ini cenderung lebih mempercayai influencer daripada mungkin tenaga pendidik begitu? Iya, itu sangat benar. Oleh karena itu tadi kembali lagi kepada poin bahwa kolaborasi itu menjadi satu hal yang sangat penting ya, di mana influencer melakukan translation sebenarnya terhadap apa yang diungkap, data-data yang dimiliki oleh akademisi begitu ya. Maka kan kemarin muncul wacana harus sertifikasi dan sebagainya. Tidak persis harus sertifikasi dan sebagainya, tapi kolaborasi yang erat saya kira itu perlu. Baik, jadi istilahnya supaya apa yang diucapkan influencer ini ada base datanya. Betul. Jadi yang dia katakan ini 100% fakta, bukan mungkin opini gitu ya. Iya. Baik. Nah, kalau menurut Profesor nih, bagaimana mungkin dari sisi lain nih, sisi ekonomi, tadi kan mungkin Profesor sempat nyebut latar belakang ekonomi berbeda gitu kan, atau mungkin kekecewaan terhadap institusional ini berperan kemudian dalam meningkatkan daya persuasif terhadap narasi dari kuliah ini adalah scam. Iya, artinya orang-orang yang merasa relate dengan ungkapan tersebut, misalnya mengalami kesulitan dalam uang kuliah dan sebagainya begitu ya, atau kemungkinan juga orang-orang yang kurang mau mengeluarkan upaya untuk kuliah itu sendiri gitu ya, kemudian memiliki solidaritas baru begitu ya di antara sesama yang merasa senasib begitu ya. Satu sisi juga secara psikologis juga ada orang-orang yang katakanlah secara psikologis melarikan diri dari tanggung jawab, dari kecemasan bahwa nanti kalau misalnya masuk dunia kuliah tentu ada tanggung jawab baru yang harus dilakukan ya. Jadi ini sebenarnya secara emosional perasaan senasib dan mungkin juga mengkambing hitamkan sesuatu gitu ya. Jadi di dunia yang rumit ini orang seolah-olah nggak usah kuliah aja gitu ya. Jadi mencari suatu kepastian yang sebenarnya merupakan penyederhanaan berlebihan dari si influencer itu sendiri begitu ya. Jadi seolah-olah nggak usah kuliah bisa sukses kok, malah kuliah bikin kamu lebih susah gitu ya, harus bayar uang kuliah dan sebagainya. Seperti ada hal yang sederhana yang bisa dilakukan untuk menuju sukses, tapi kalau dilihat secara statistik sebenarnya berapa sih angkanya begitu. Baik, jadi kecenderungan orang mungkin pada dasarnya dari awal dalam diri mereka nih sebenarnya mereka tuh meragukan kuliah gitu, cuman karena ada influencer yang membangkitkan narasi itu, jadi mereka menjadi lebih percaya gitu. Iya, sebagian seperti itu. Ya walaupun tidak semua, tapi sebagian bisa seperti itu. Baik. Kalau begitu nih, terkait dengan orang-orang yang meragukan kuliah atau tidak percaya dengan kuliah begitu, bagaimana cara kita memberikan batasan antara kritik yang sehat terhadap pendidikan dengan kritik yang mungkin akhirnya membuat orang jadi nggak percaya sama sekali nih sama kuliah? Iya, intinya kalau kritik yang sehat itu ingin memperbaiki sistemnya begitu ya, bukan mau mematikan universitasnya begitu ya. Jadi itu satu hal yang membedakan ya. Yang kedua, ketika kita melakukan kritik yang sehat tentu ada caranya ya, yaitu berdialog sebenarnya gitu ya. Jadi yang membedakan dengan intensi atau niat yang lain adalah mungkin yang lain lebih sekedar retorika, satu arah begitu ya. Kemudian kalau misalnya diundang untuk berdebat atau berdialog begitu untuk lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan opini tersebut, mungkin ya nggak mau begitu. Itu bisa jadi seperti itu begitu. Jadi karakter dari kritik yang sehat itu selalu terbuka terhadap dialog ya, mengobrol, saling menelaah
argumentasi satu sama lain, ya kemudian memperbaiki sistem itu sendiri begitu. Jadi kan sering ada ungkapan bahwa kalau ada tikus di lumbung jangan bakar lumbungnya begitu kira-kira. Ya. Baik, berarti kalau menurut Prof terhadap influencer yang menyatakan bahwa kuliah ini scam, apakah sebaiknya kayak kita mengundang mereka untuk berdialog gitu? Bisa, untuk lebih memahami begitu ya pemikiran mereka, karena mereka juga punya hak untuk mengemukakan ya sebenarnya pendapatnya, dan kita coba memahami dulu dari perspektif mereka gitu. Supaya lebih mudah masuknya gitu ya. Betul. Baik. Nah, kalau misalnya nih Prof, kita mau membicarakan nih kepada mahasiswa dan masyarakat nih yang udah terlanjur percaya kalau kuliah itu scam. Kita harus gimana nih Prof buat membantu mereka supaya bukannya kayak kita nolak pendapat mereka 100%, tapi kita bisa ngejelasin ke mereka nih bahwa kuliah itu sebenarnya bukan scam loh gitu. Iya, itu kembali lagi bahwa kita perlu menyampaikan dulu empati kita begitu ya, bahwa sudut pandang itu dalam segi tertentu bisa kita pahami gitu ya. Tadi kan saya di depan juga menyampaikan bahwa dalam hal tertentu kritik tersebut valid begitu ya. Betul. Karena nyatanya ada contoh-contoh seperti itu. Itu satu hal dulu ya, bahwa itu nanti menjadi bahan perbaikan sebenarnya buat universitas begitu ya. Yang kedua, setelah kita memvalidasi apa yang menjadi posisi mereka begitu ya, yang sudah terlanjur percaya. Nah, barulah di situ kita masuk ke fase namanya dekonstruksi. Jadi setelah validasi, dekonstruksi artinya membongkar keyakinan tersebut. Tadi yang saya kasih contoh misalnya secara statistik gitu ya, bisa dibuktikan berapa persen sih apakah yang tanpa kuliah kemudian sukses itu apakah mencapai misalnya 80% atau 90% begitu kan ya, disodorkan fakta itu kepada masyarakat. Nah, setelah itu, setelah dekonstruksi yaitu rekonstruksi gitu. Jadi membangun makna baru ya, bahwa misalnya iya sih kalau misalnya Anda masuk universitas cuma mau cari gelar, ya tentu bisa saja kampus-kampus kemudian mengarah ke sana, terutama yang orientasinya nggak jelas begitu ya, karena harus kita akui ada kampus-kampus yang demikian begitu ya. Ya, tapi kalau kita pingin supaya justru Anda punya jejaring networking lebih banyak, supaya lebih bermakna buat masyarakat, kemudian bisa lebih berpikir liar, kreatif, ya masuklah ke dalam universitas. Jadi 3 tahapan itu bisa kita lakukan, mulai dari validasi, dekonstruksi, sampai dengan rekonstruksi. Baik, mungkin terakhir nih Prof, gimana sih cara untuk mengurangi efek negatif dari pengaruh influencer di ruang digital? Karena kan mungkin ada smart viewers yang sedang aktif ingin bekerja sebagai influencer gitu. Iya, jadi kita intinya perlu memahami kenyataan itu secara utuh begitu ya. Jadi kalau misalnya influencer itu menyatakan sesuatu, tentu kita perlu pelajari konteksnya begitu ya. Kalau ada influencer mengatakan gue nih sukses tanpa harus kuliah, coba pelajari waktu dia bisa sukses itu seperti apa, konteksnya yang melatar belakangin. Kemudian modal ekonomi, modal sosial yang awal yang dia miliki, kemudian yang dia proses kemudian gitu ya, itu seperti apa misalnya. Dukungan yang dia terima sejauh mana. Jangan-jangan yang tadi dikatakan tadi bahwa bisa kuliah tanpa sukses, ya memang punya privilege tersebut ya. Mentornya memang sudah ada, kemudian orang tuanya juga tajir misalnya begitu. Betul. Ya. Secara social capital, modal sosial bagus. Mungkin juga pada saat itu dia masuk ke sebuah bisnis yang masih niche, yang belum banyak pesaing atau kompetitor ya, algoritmanya di media sosial juga masih gampang ditembus begitu ya. Nah, itu mengajak masyarakat untuk memahami konteks suatu peristiwa secara utuh yang dikabarkan oleh influencer, itu menjadi satu tugas yang penting buat kita semua. Baik. Nah, mungkin itu dia Smart Viewers, kurang lebih penjelasan dari Profesor Juneman agar kita mungkin para Smart Viewers menjadi lebih melek akan informasi ya. Jadi kita nggak boleh menelan mentah-mentah nih apa yang tersaji di media sosial. Kita harus juga lebih cermat sebagai penikmat konten gitu. Nah, Smart Viewers jangan kemana-mana lagi karena setelah ini kita masih ada berita menarik lainnya. So stay tune di Jurnal Binus Yan.